Baik, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Mas Yanus Nuka. Hari ini saya akan melanjutkan untuk kembali membahas materi mengenai anak berkebutuhan khusus dengan tema faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa poin penting, kurang lebih ada 3 poin penting yang menjadi fokus perhatian kita dalam pembahasan materi hari ini. Yang pertama itu bahwa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama itu adalah faktor sebelum anak itu dilahirkan. Lalu yang kedua ada faktor selama proses kelahiran. Dan yang ketiga adalah faktor setelah anak itu dilahirkan atau pasca lahir. Kita mulai bahas satu persatu. Kita mulai dengan faktor yang pertama itu adalah faktor sebelum kelahiran. Ya. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran. Dalam hal ini berarti ketika anak itu masih berada di dalam kandungan. Terkadang tanda-tanda tertentu yang muncul itu tidak disadari oleh ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil. Lalu apa saja ya kira-kira faktor yang menjadi faktor penyebab sebelum anak itu dilahirkan? Kita lihat yang pertama, bahwa ada gangguan genetika. Gangguan genetika artinya berarti ada kelainan kromosom atau kelainan transformasi. Kelainan kromosom kerap diungkap oleh tenaga-tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter atau perawat dan bidan. Ini merupakan sebuah penyebab keguguran. Ya. Artinya gangguan-gangguan yang tidak kita sadari sebagai seorang ibu yang sedang mengandung. Ini akan menjadi penyebab dari keguguran. Lalu yang berikut bahwa bayi itu meninggal setelah dilahirkan. Maupun bayi dilahirkan dengan sindrom, ya, dengan keterbelakangan mental. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, ya, yaitu di mana saat sperma dari sang ayah melebur menjadi satu dengan sel telur, ya, dari ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahli. Ya. Tidak semua orang bisa mengetahui, ya, tanda-tanda bahwa nanti ada kelainan kromosom, ada transformasi atau gangguan genetika. Itu hanya diketahui oleh ahli. Ya. Karena dia tidak secara kasat mata bisa kita amati. Ya. Sehingga para ibu hamil dapat memprediksi. Karena itu ketika kita mengandung, ketika kita tahu bahwa kita saat ini sudah mulai mengandung, maka ya berupaya untuk selalu membuat jadwal untuk secara rutin untuk melakukan konsultasi dengan dokter kandungan. Ya. Sehingga selama proses
kehamilan, selama rentang usia kehamilan itu selalu dipantau ya, mengenai perkembangan anak, mengenai mungkin masalah-masalah yang akan muncul, sehingga kita bisa mengetahui proses transformasi kromosom berjalan normal ya. Karena kalau ini bermasalah ya, kelainan kromosom dan transformasi atau gangguan genetik kalau bermasalah ya, kalau ini untuk menyelesaikan masalah ini maka membutuhkan biaya yang cukup besar ya, untuk memeriksanya di laboratorium ya. Itu gangguan genetika. Lalu yang berikut sebelum kelahiran yang kedua itu ada infeksi kehamilan ya. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat ya, pada janin. Penyebabnya adalah parasit ya. Parasit yang terdapat pada binatang-binatang peliharaan kita di rumah, seperti kucing ya, seperti anjing ya, atau burung ya, atau bahkan binatang-binatang yang ada di sini seperti tikus dan lain-lain ya. Ini akan memberikan parasit ya, memberikan dampak yang tidak baik kepada ibu yang sedang mengandung. Untuk itu supaya selama mengandung, selama hamil, maka ibu yang sedang mengandung kalau bisa menjaga jarak, minimal tidak melakukan kontak secara langsung dengan binatang-binatang yang sudah saya sebutkan di atas. Ya, gejala umum ya biasa kita rasakan ya, seperti demam ya, atau flu, dan mungkin sampai pada pembengkakan kelenjar getah bening. Ya. Faktor seperti ini terjadi bisa juga dikarenakan karena makanan, asupan makanan, atau penyakit. Ya. Ibu hamil harus mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya. Sehingga itu akan memberikan asupan nutrisi yang baik kepada janin yang ada di dalam kandungan. Lalu ada penyakit, ya, penyakit bawaan, ya, bisa juga berpengaruh. Karena itu selalu kita kontrol ya, ke dokter untuk bisa menangkal permasalahan-permasalahan seperti ini. Lalu yang berikut ada usia ibu hamil. Ya. Kenapa? Apa yang menjadi masalah dengan usia ibu hamil? Kadang kita mendengar dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada yang menikah atau hamil di bawah umur. Ya. Bahkan ada yang 15 tahun, 16 tahun, atau di bawah 20 tahun. Ya. Anak gadis kita, anak gadis di sekitar kita sudah hamil. Ya. Lalu ada ibu-ibu yang sudah di atas 35 tahun sampai 40 tahun. Ya, masih hamil. Ya, memang hamil itu adalah sebuah anugerah. Ya. Tetapi kita harus memperhatikan dari segi aspek kesehatan dan keselamatan ibu dan janin yang ada di dalam kandungan. Lalu jarak kelahiran ya, antara anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Ya. Ada beberapa kasus sering kita temukan ya, di lingkungan kita atau kita dengar di rumah sakit. Anak pertama baru lahir, tiba-tiba 1 tahun kemudian ibunya sudah hamil lagi. Berarti itu tidak menjaga jarak, ya, tidak mengatur jarak untuk kehamilan selanjutnya. Ya. Karena itu juga akan berdampak ya,
seorang ibu butuh pemulihan dari kelahiran yang pertama sampai harus akan mengalami kehamilan lagi, itu membutuhkan pemulihan. Jadi tidak mudah. Lalu yang berikut ada yang namanya keracunan. Ya. Keracunan saat hamil. Keracunan saat hamil, ya, sering disebut sebagai toksemia. Ya. Ini adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Ya. Kita bisa hitung kalau usia 20 minggu itu kira-kira sudah berapa bulan. Ya. Gejala-gejala umum adalah ibu hamil mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, ya. Tekanan darah yang tinggi, lalu ada pembengkakan, ya, yang tak kunjung sembuh, ya. Seperti pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti di kaki, ya, kadang ya, kaki-kaki para ibu-ibu hamil itu biasanya mengalami bengkak. Ya. Untuk mengatasi itu, biasanya ibu-ibu hamil itu mengatur posisi duduk sehingga bila perlu meletakkan bantal di kaki sehingga posisi kaki harus lebih tinggi, dan itu bisa membantu, ya, untuk ibu-ibu hamil untuk mengatasi masalah pembengkakan ini. Ya. Pembengkakan ini terjadi bisa karena jumlah protein yang di urin itu meningkat. Ya. Keracunan kehamilan yang sering terjadi pada kehamilan pertama dan pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarga, berarti ada keturunan, ya. Jadi bisa juga, ya, akan mengalami keracunan kehamilan untuk turunan, ya. Kalau ibu kita pernah mengalami itu, kemungkinan anak juga akan mengalami itu. Risiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang memiliki banyak anak. Nah, itu ya harus menjaga jarak kehamilan, lalu sudah mulai harus ada prioritas kira-kira keluarga kita harus mempunyai berapa anak dan sebagainya. Ya. Harus diatur, ya, karena ini demi keselamatan ibu dan anak juga. Ya, cara mengatasi untuk keracunan saat hamil ya adalah dengan cara melahirkan untuk melindungi bayi dan ibu. Namun jika kelahiran tidak memungkinkan karena usia kandungan yang terlalu dini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keracunan kelahiran sampai bayi dinyatakan cukup umur. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan tekanan darah. Ya, jadi kita harus sudah mulai mengatasi tekanan darah kita, mulai jaga asupan makan kita, ya, sehingga membantu perkembangan janin kita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya untuk dilahirkan, dia bisa dilahirkan dengan selamat. Lalu yang berikut ada pengguguran. Ya, kalau namanya pengguguran berarti sesuatu yang dilakukan secara sengaja, ya, oleh pasangan, ya, suami istri atau ibu hamil, ya. Dan ini biasa dilakukan diakibatkan karena hamil di luar nikah, hamil di bawah umur karena takut bertanggung jawab, lalu kesiapan untuk menerima anak, ya, artinya belum mempunyai kesiapan, belum menerima untuk kehadiran seorang anak. Atau dalam bahasa gaulnya bilang hamil karena kecelakaan, ya. Tidak pernah kita membayangkan ternyata tiba-tiba pasangan kita hamil, ternyata juga kita belum menikah, ternyata juga orang tua kita belum tahu bahwa kita memang ada jalinan hubungan, ya. Penyebab pengguguran kandungan antara lain, yang pertama bisa juga karena kelainan ovum, ya. Penyakit ibu, infeksi, dan sebagainya. Lalu yang berikut ada lahir prematur. Ya,
lahir prematur, menurut seorang dokter Suyanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan rumah sakit, dia mengatakan bahwa bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan kurang bulan, ya, menurut masa usia kehamilan, ya, karena usia kehamilan yang normal adalah 38 sampai 40 minggu. Ya. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan sebelum rentang usia kehamilan tersebut, 38 sampai 40 minggu. Ya. Itu yang pertama, mengenai faktor yang pertama adalah faktor sebelum kelahiran. Ya. Kita bisa lihat ada beberapa poin yang bisa kita lihat tadi, ya, di antaranya keracunan saat hamil, pengguguran, lahir prematur, dan sebagainya yang sudah Bapak jelaskan. Sekarang kita lanjut lagi ke faktor yang kedua, adalah faktor selama proses kelahiran. Ya, selama proses kelahiran. Lalu kita akan melihat, ya, kira-kira selama proses kelahiran ini ada faktor apa saja yang kira-kira yang dapat membuat anak itu menjadi berkebutuhan khusus. Setiap ibu pasti mempunyai harapan, ya, berharap banyak, ya, berdoa banyak, ya, supaya mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar, ya, dan juga kondisi ibu dan kondisi anak yang dilahirkan dalam keadaan yang sehat. Ya. Untuk itu kita akan melihat, ya, akan kita bahas beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak itu berkebutuhan khusus. Ya. Yang pertama adalah proses kelahiran yang lama, atau dalam bahasa medisnya adalah disebut sebagai anoksia. Ya. Anoksia. Tanda-tanda bayi lahir prematur sama seperti bayi yang lahir normal. Proses lahirnya pun normal, hanya mungkin dari segi waktu bayi prematur akan lahir sebelum usia kehamilan, seperti yang sudah Bapak jelaskan, sebelum 38 sampai 40 minggu. Ya. Penyebab yang lahir prematur terbagi dalam dua hal, ya. Bisa dari segi ibu dan juga bisa dari segi bayi yang ada di dalam kandungan itu sendiri, ya. Sebab yang berasal dari ibu antara lain, ya, pernah mengalami keguguran, ya, atau aborsi, atau melakukan abortus, atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Kondisi mulut rahim lemah, sehingga rahim akan terbuka sebelum usia kehamilan mencapai 38 sampai 40 minggu. Si ibu menderita beberapa penyakit, ya, mulai dari jantung misalnya, ada darah tinggi, kencing manis, lalu mungkin ada gondok, dan sebagainya. Ibu yang sangat mudah, ya, kurang dari 16 tahun, ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di faktor sebelumnya mengenai hamil di bawah, anak gadis hamil di bawah umur, ya, 16 atau di bawah 20 tahun, ya, itu sangat berisiko, atau orang tua atau ibu hamil di atas 35 tahun. Ya. Sementara sebab yang berasal dari bayi itu sendiri adalah bahwa bayi dalam kandungan berat badannya kurang dari 2,5 kg, ya, atau berat badan rendah. Ya. Kenapa sampai berat badannya menjadi rendah? Ya, bisa karena asupan gizi selama kehamilan ibu itu tidak diatur dengan baik. Ya. Makanan-makanan sembarang, ya, tidak mencari pilihan-pilihan menu yang berkualitas, yang mempunyai tingkat nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Atau posisi bayi dalam keadaan sungsang, ya, dan ini
akan menyulitkan dalam proses kelahiran. Lalu yang berikut kita akan melihat faktor selama proses kelahiran yang kedua itu adalah kelahiran dengan alat bantu. Kelahiran dengan alat bantu orang biasa sebut sebagai vakum, alatnya adalah vakum. Itu dalam proses kelahiran itu anak akan dihisap ya menggunakan alat ya. Menggunakan alat sehingga membantu untuk mengeluarkan anak dari dalam kandungan ya. Vakum ini dikhawatirkan akan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan. Ya. Kita bayangkan, ya, mungkin dari dalam kandungan posisi bentuk kepala bayi itu ya proporsional, ya bentuknya bagus, tetapi karena proses kelahirannya yang sulit harus membutuhkan alat, maka kepalanya harus ditarik, ya, harus diisap ya pakai alat yang namanya vakum, maka itu akan dengan sendirinya bisa mencederai kepala bayi. Ya. Karena batok kepala bayi ketika baru dilahirkan itu pasti masih belum terlalu kuat, ya. Sehingga kalau kita tarik bisa saja posisi bentuk kepala bayi itu menjadi berubah. Ya. Kalau sudah berubah berarti ada ruangan kosong di dalam kepala bayi. Karena itu bisa mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara fisik emosi anak ya menjadi tidak seimbang sehingga membuat anak menjadi berkebutuhan khusus atau cacat ya. Lalu yang berikut bahwa kehamilan terlalu lama ya, dia lebih, kalau yang normal ada 38 sampai 40 minggu, tetapi ini 40 minggu bisa lebih, bisa 41, bisa 42 ya. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan ya, dan bisa juga keracunan air ketuban. Bisa, iya. Lama-lama mungkin air ketubannya pecah, ya, bisa berdampak kepada bayi. Ya, bisa air ketubannya tiba-tiba masuk ke mulut bayi dan itu bisa membuat bayi ya menjadi tidak normal gitu ya. Karena jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai dengan kondisi ibu dan kondisi bayi. Bisa kita menggunakan operasi ya, supaya bisa mengeluarkan bayi dari dalam kandungan ya, atau bisa dengan cara yang lain ya, mungkin dengan vakum dan sebagainya. Ya, sehingga permasalahan-permasalahan ini supaya bisa kita hindari. Ya. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama, jaga asupan makan yang baik, yang bernutrisi, nilai gizinya tinggi, lalu konsumsi air mineral, air putih yang banyak, sehingga membantu untuk terjaganya ya volume air ketuban di dalam kandungan ibu itu supaya tidak kehabisan. Ya. Dan menjaga kesehatan ya, sehingga ibu yang sedang hamil boleh melahirkan tepat pada usia kehamilan yang wajar ya, sehingga pada usia 38 sampai 40 minggu anak sudah bisa dilahirkan. Lalu yang ketiga, kita akan melihat faktor yang ketiga adalah faktor setelah kelahiran. Kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang membuat anak itu setelah kelahiran yang membuat anak itu menjadi berkebutuhan khusus. Ya. Setelah proses kelahiran bisa juga ya, anak itu bisa menjadi berkebutuhan khusus. Ya. Kenapa bisa?
Iya, bisa karena beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bisa karena penyakit, ya, infeksi bakteri. Ya. Infeksi bakteri itu penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan bayi, ya, seperti TBC, lalu beberapa tahun lalu makin sampai dengan saat ini mungkin seperti polio, ya, lalu kalau sekarang sudah ada yang namanya stunting, yang gagal tumbuh, itu bisa juga berpengaruh kepada kesehatan bayi. Ya. Penyakit seperti TBC ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah kekurangan zat makanan, kekurangan gizi, ya, atau nutrisi. Ya. Penting, ya, saya selalu menyampaikan bahwa melahirkan anak itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak. Ya. Kebutuhan anak bukan soal seberapa banyak uang yang kita berikan kepada anak, seberapa banyak fasilitas yang kita penuhi untuk keinginan-keinginan anak, ya. Tetapi lebih dari itu, ya, kita memberikan kemampuan emosi yang baik, kita memberikan kebutuhan sosialisasi yang baik. Ya. Anak jangan dibiarkan hidup terus di dalam rumah, ya. Sehingga kalau dia keluar sekali-sekali, ya seperti sapi liar gitu. Ya. Karena itu anak selalu biasakan untuk membawa anak ke tempat-tempat yang ramai, ke tempat pesta, ke tempat ibadat, pergi ke pasar dan sebagainya, supaya dia mempunyai pengalaman baru dengan orang-orang yang baru. Ya. Sehingga ketika kita akan pergi ke suatu tempat, ya tidak akan merasa kebingungan, ya, tidak akan merasa kebingungan karena dia sudah terbiasa. Karena itu anak dilahirkan adalah sebuah tanggung jawab. Ya. Sebuah tanggung jawab kita harus penuhi, ya, asupan gizi dan nutrisi. Kita harus memenuhi kemampuan sosial. Kita harus memenuhi kemampuan emosi, fisik, motorik, nilai moral dan agama dan sebagainya. Harus kita penuhi. Anak-anak harus dibiasakan untuk diajarkan untuk pergi ke tempat ibadat sesuai dengan kepercayaan anak-anak, kepercayaan kita. Begitu. Ya. Jangan membiarkan anak terserah apa yang mau mereka lakukan. Ya. Lalu yang berikut ada yang namanya kecelakaan. Ya. Kecelakaan, ya. Kecelakaan ini banyak, ya. Ketika anak masih bayi, ketika anak sudah memasuki usia remaja, bisa juga. Ya. Masa bayi bisa? Iya. Anak sepanjang mereka masih bayi, usahakan selalu didampingi. Ya. Minimal sejauh mata kita memandang, ya, masih bisa melihat anak, ya sudah. Sehingga kita selalu mengawasi gerak-gerik anak. Karena anak sesuai dengan tugas perkembangannya masih bayi, dia makan makanan padat. Ya. Jadi melihat apa saja yang ada di depan, dia tidak mau tahu, entah itu batu, entah itu beling, kaca dan sebagainya, paku dan sebagainya, dia pasti isi di mulut, dia makan dan dia telan. Ya. Karena itu bisa mempengaruhi pada keselamatan bayi, keselamatan anak. Ya. Lalu di usia remaja, ya, anak-anak sekarang, ya, kalau mulai bisa berkendaraan itu tidak bisa mengontrol, ya, seperti bisa sendiri untuk mengendarai kendaraan, sehingga tidak mempedulikan orang lain, bahkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya. Yang penting dia bisa bawa dengan kecepatan tinggi dan sebagainya, dan itu bisa saja menimbulkan kecelakaan sehingga membuat anak itu menjadi berkebutuhan khusus. Ya. Ya, kecelakaan jatuh motor bisa jadi, ya tangannya bisa putus, kakinya mungkin ya cedera, dan kalau sudah begitu berarti anak sudah bisa masuk tergolong menjadi anak berkebutuhan khusus. Lalu yang berikut ada keracunan. Ya. Adalah keracunan.
Bahaya keracunan ini sering terjadi pada anak adalah menelan obat yang berlebihan, atau bahasa medisnya adalah overdosis. Karena itu kita orang tua supaya selalu waspada. Kadang kita beli obat dari dokter untuk orang tua, tetapi simpannya di sembarang tempat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa namanya anak, dia ingin mencoba segalanya. Sesuai dengan tugas perkembangan, dia akan memakan makanan yang padat. Apa saja yang dia temukan, dia makan. Termasuk obat yang kita simpan sembarang. Itu bisa menimbulkan keracunan pada diri anak. Karena kelalaian kita orang tua tidak bisa menyimpan obat pada tempatnya. Taruh sembarang, sehingga anak kalau lihat, ambil obat dan makan. Begitu. Jadi itu beberapa faktor yang menjadi pembahasan kita kali ini. Faktor-faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah faktor sebelum anak dilahirkan. Di situ juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak menjadi berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua ada faktor selama proses kelahiran. Di situ juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi anak menjadi berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ini adalah faktor setelah kelahiran, yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Di sini ada kecelakaan, di sini ada keracunan, ada kekurangan zat makan, lalu ada penyakit, infeksi penyakit seperti TBC, seperti polio. Kalau sekarang sudah mulai ada gagal tumbuh atau stunting. Saya pikir itu materi-materi singkat yang bisa saya sampaikan. Topik umum tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Subtopiknya adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Terima kasih untuk semua atensi, perhatian, partisipasi kita semua untuk menyimak pembahasan materi ini. Untuk semua kekurangan, saya sampaikan permohonan maaf, bisa kita koreksi bersama. Terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu lagi di pertemuan berikut dengan materi yang lain.